keras, kita kasih keras. Kita menang di adu penalti, kita masuk final. Cuman bedanya sekarang kan tuan rumah, ya kalau bisa untuk kita juara. Mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi mereka di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras. Tapi bukan buat mencederai ya. Bagaimana peluang yang dimiliki? Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali memanggil para pecinta sepak bola tanah air untuk menyaksikan sebuah pertarungan prestisius yang dipenuhi emosi, gengsi, dan sejarah. Pada Selasa malam, 29 Juli 2025, pukul 20.00, waktu Indonesia Barat, panggung megah ibu kota akan menjadi saksi benturan dua kekuatan besar Asia Tenggara. Timnas Indonesia U23 menghadapi Vietnam U23 dalam laga puncak final Piala AFF U23 2025. Namun pertandingan ini bukan sekadar soal trofi. Ini tentang harga diri, tentang membalas luka final 2023, tentang menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan, terlebih ketika semangat Garuda telah berkobar tak terbendung di sepanjang turnamen. Atmosfer semakin memanas dengan isu-isu seputar penggunaan VAR yang menjadi perbincangan tajam, pernyataan tegas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, hingga cedera pemain kunci yang membuat strategi harus dirombak. Di balik semua itu, satu hal tetap pasti, laga ini akan menjadi babak penting dalam sejarah rivalitas Indonesia-Vietnam. Di sisi lain, Vietnam datang dengan kepercayaan tinggi, bahkan dibumbui aroma kesombongan. Media-media mereka terus melontarkan sindiran seolah laga final hanyalah formalitas. Tapi justru disitulah bara semangat Garuda Muda menyala. Dan jangan lupakan satu nama, Gerald Vandenberg. Sang pelatih yang tenang, namun tajam membaca situasi. Ia bukan orang baru di dunia sepak bola. Dari Piala Eropa 1988 hingga Liga Champions bersama PSV, ia tahu betul bagaimana memenangkan laga besar. Dan malam ini bukan tak mungkin akan ada kejutan besar lagi dari pria yang kini menahkodai Timnas U23 Indonesia dengan kepala dingin dan visi tajam. Final ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertempuran martabat, balas dendam dan supremasi, dan seluruh mata tertuju ke Jakarta. Sesuatu hal yang membuat Vietnam tidak bisa berbohong dan berbuat curang lagi saat ada VAR yang jelas akan merekam apa yang mereka lakukan. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas beritanya bersama-sama. Ya, Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan pelatih Gerald Vandenberg secara perlahan namun meyakinkan terus menunjukkan grafik performa yang menanjak sepanjang turnamen Piala AFF U25 ini. Bukan hanya dari sisi hasil, tetapi lebih dalam lagi dari cara mereka bermain, konsep yang dibangun, hingga karakter permainan yang mulai terbentuk dengan jelas. Dimulai dengan kemenangan luar biasa 8-0 atas Brunei Darussalam di laga pembuka, Indonesia langsung memberi sinyal bahwa mereka tak datang untuk menjadi penggembira. Laga berikutnya melawan Filipina memang berlangsung lebih ketat, namun kemenangan tipis 1-0 tetap menunjukkan kedewasaan dalam mengelola pertandingan. Dan ketika menghadapi Malaysia, tim dengan rekam jejak panjang rivalitas, hasil imbang 0-0 cukup untuk mengantarkan Garuda Muda melaju sebagai juara grup. Ujian sesungguhnya datang di semifinal. Dalam duel klasik melawan Thailand, Indonesia harus bertarung hingga titik nadir. Skor 1-1 bertahan hingga perpanjangan waktu sebelum akhirnya laga ditentukan lewat drama adu penalti. Di momen itulah ketenangan dan keberanian para pemain muda Indonesia diuji dan mereka menjawabnya dengan luar biasa, menang 7-6 dalam sebuah laga yang memompa emosi dan menguras adrenalin. Meski masih banyak ruang untuk evaluasi, satu hal yang tak terbantahkan adalah visi Vandenberg yang perlahan mulai menjelma dalam permainan tim. Penguasaan bola, dominasi lini tengah, serta inisiatif dalam membangun serangan menjadi ciri khas yang mulai terasa. Sebuah pendekatan yang tak sekadar pragmatis, namun juga mencerminkan keberanian untuk tampil percaya diri di level tertinggi. Di sisi lain, Vietnam datang sebagai lawan yang sangat solid. Dua gelar beruntun di edisi 2022 dan 2023 sudah cukup menjadi bukti betapa konsistennya tim ini dalam menjaga standar permainan.
Di semifinal, mereka sukses menaklukkan Filipina dengan skor 2-1 lewat gol dari Nguyen Din Bach dan Nguyen Xuan Bach sambil menguasai 56% penguasaan bola, menunjukkan betapa kuatnya pendekatan ofensif yang dibawa pelatih Kim Sang-sik. Bagi Vietnam, laga final ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan mengukir sejarah, menjadi tim pertama yang meraih 3 gelar AFF U23 secara berturut-turut. Ambisi yang tentu saja membuat mereka tampil dengan tekad bulat, determinasi tinggi, dan mentalitas juara yang telah teruji. Dengan dua filosofi berbeda yang sama-sama menekankan dominasi permainan, benturan antara Indonesia dan Vietnam di final nanti bukan hanya soal strategi dan kualitas individu. Ini tentang siapa yang paling siap secara mental, siapa yang paling tahan dalam tekanan, dan siapa yang paling mampu mengubah momen kecil menjadi perbedaan besar di malam penentuan. Ya, di tengah gemuruh persiapan menuju laga puncak Piala AFF U23 2025, muncul satu isu yang tak kalah panas. Wacana penggunaan teknologi VAR, Video Assistant Referee, di partai final antara Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23. Kabar ini pertama kali mencuat lewat unggahan laman The ASEAN Football, sebuah akun yang dikenal rajin mengabarkan perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Menanggapi hal tersebut, manajer Timnas U23 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari panitia turnamen. Hingga narasi ini disusun, belum ada pengumuman final dari pihak AFF terkait benar tidaknya VAR akan diterapkan di laga pamungkas nanti. Namun satu hal yang pasti, jika benar digunakan, teknologi VAR tentu menjadi langkah maju yang sangat positif demi menjamin keadilan dan mengurangi kontroversi dalam laga sepenting ini. Sayangnya, angin segar ini tak disambut positif dari semua pihak. Di Vietnam, reaksi media justru cenderung skeptis dan penuh curiga. Media seperti Soha menyoroti bahwa penggunaan VAR secara tiba-tiba dan hanya di final dinilai bisa menguntungkan Indonesia sebagai tuan rumah. Bahkan, mereka menyebut bahwa penerapan teknologi ini di tahap akhir turnamen menimbulkan banyak tanda tanya. Sementara itu, media Vietnam lain seperti Laodong mengklaim bahwa mereka telah menerima informasi dari FPT Play selaku pemegang hak siar AFF U23 2025 di Vietnam yang menyebutkan bahwa laga final memang akan menggunakan VAR. Dalam laporan tersebut, disebut bahwa pihak panitia telah mengonfirmasi hal itu secara internal. Sedangkan media The Telephone Hoa justru menuding bahwa absennya VAR sejak awal turnamen terjadi karena Indonesia tengah menjalankan pelatihan lanjutan untuk wasit-wasit lokal dalam pengoperasian teknologi tersebut, sebuah tuduhan yang kembali mengarah pada dugaan keberpihakan. Lucunya, narasi-narasi miring itu seolah mencerminkan kegelisahan media Vietnam terhadap momentum Indonesia yang terus membesar, terutama setelah pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, usai semifinal melawan Thailand menjadi viral. Dalam pidatonya yang tegas dan penuh semangat, Pak Erick secara terbuka meminta skuad Garuda Muda untuk bermain keras dan tidak membiarkan Vietnam menginjak-injak tanah mereka sendiri. Sebuah pernyataan yang bukan hanya membakar semangat tim, tapi juga seperti mengirimkan pesan langsung kepada lawan dan tentu saja menjadi bahan sorotan panas di media Vietnam. Keras kita kasih keras. Kita menang di adu penalti, kita masuk final. Cuman bedanya sekarang kan tuan rumah, ya kalau bisa untuk kita juara. Ini kedua kalinya kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda karena di AFF waktu di Thailand ya cukup keras. Nah kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau misalnya main keras. Ya, tentu saja pernyataan tegas dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak sekadar menjadi pembakar semangat bagi para pemain Garuda Muda, tapi juga menjadi ultimatum simbolik yang semakin menyulut tensi jelang final. Ucapan beliau agar Indonesia tidak membiarkan Vietnam menginjak-injak kandang sendiri, seolah menjadi garis tegas bahwa pertandingan ini bukan hanya soal taktik, tapi juga soal harga diri sebagai tuan rumah. Media Vietnam, Soha.cn dengan cepat menanggapi pernyataan tersebut. Mereka menulis bahwa Pak Erick mengisyaratkan laga final akan berjalan dengan tensi tinggi, bahkan menyebut bahwa ini adalah bagian dari misi balas dendam Indonesia atas kekalahan menyakitkan di final edisi 2023 lalu, di mana Vietnam keluar sebagai juara setelah menang 6-5 melalui adu penalti dalam pertandingan dramatis.
Di balik semangat yang membara dan tekad untuk meraih kemenangan di final, Timnas Indonesia U23 masih harus menghadapi tantangan besar. Cedera dua gelandang kunci, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Kedua pemain ini merupakan bagian integral dari permainan tim dan absennya mereka tentu menjadi kehilangan yang signifikan bagi skuad Garuda Muda. Dalam pernyataan terbaru, asisten pelatih Frank van Kempen mengungkapkan bahwa Arkan Fikri masih memiliki peluang kecil untuk pulih tepat waktu, sementara Tony Firmansyah kemungkinan besar tidak akan bisa tampil di final. Ingat, ini game tough, jadi kita harus fokus 90 menit permainan mereka. Nah, di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras, tapi bukan buat mencederai ya. Mereka sudah 3 kali masuk final, 2 kali juara. Tapi ingat, ini game tough, jadi kita harus fokus 90 menit. Oke. Absennya dua gelandang penting ini tentu menjadi ujian besar bagi Gerald Vandenberg dan seluruh tim. Namun, sebagaimana yang sudah terbukti di sepanjang turnamen, Indonesia selalu mampu bangkit menghadapi tantangan. Keterbatasan dalam hal personel bukanlah hal yang asing bagi tim ini, dan mereka akan tetap berjuang keras untuk memberikan yang terbaik bagi negara. Ya, kini, dengan wacana penggunaan VAR di laga final, satu hal menjadi jelas. Vietnam tidak bisa lagi bersembunyi di balik kelicikan dan kepura-puraan. Setiap kontak, setiap pelanggaran, dan setiap manuver di lapangan kini diawasi mata teknologi, tak bisa dimanipulasi, tak bisa disangkal. Jika sebelumnya ada ruang bagi drama yang dipertontonkan berlebihan, maka kali ini VAR akan menjadi saksi yang jujur. Final bukan tempat untuk berpura-pura, apalagi berbuat curang. Ini adalah panggung di mana keadilan seharusnya bicara, dan kemenangan harus diraih lewat kualitas, bukan tipu daya. Dan jika memang Vietnam datang dengan niat untuk mendikte pertandingan seperti sebelumnya, maka mereka harus siap menerima kenyataan. VAR akan merekam segalanya dan dunia akan melihat siapa yang benar-benar pantas berdiri di podium tertinggi. Final ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi juga tentang siapa yang bermain dengan jujur. Dan di kandangnya sendiri, Garuda Muda siap bertarung tanpa tipu muslihat, karena mereka tahu kemenangan yang sejati tak butuh akal-akalan. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!